والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang banyak Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menuntut ilmu syar'i. Sebuah kewajiban yang Allah wajibkan atas lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan juga tentunya muslimah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah di hadis Jibril alaihissalam, yaitu hadis kedua yang diturunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada sampai bab beriman kepada malaikat. Pembahasan kita masih seperti yang lalu, masih di bab beriman kepada malaikat. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tepatnya masih membahas tentang malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ketika terjadinya hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membawakan ayat berupa Al-Quranul Karim di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68 tentang dalil bahwasanya ditiupnya sangkakala. Wa nufikha fis-sur fa su'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ini diantara dalil tentang adanya atau ditiupnya sangkakala, ya sur. Apa itu sangkakala? Apa? Tanduk. Ya, sangkakala itu adalah tanduk yang besar yang nanti akan ditiup oleh malaikat. Kemudian kita juga membawakan hadis dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada yang membaca hadisnya tentang pembahasan kita yang lalu? Baca artinya. Antum Andi. Hadis tentang malaikat yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, Pak Andi. Bisa aku santai sedang memegang sangkakala, telah memegang dan matanya menanti dan siap untuk diperintahkan. Ketika diperintahkan maka ditiuplah. Maka sahabat bertanya, bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, Rasulullah SAW mengajarkan dan berkata, saya bertawakal hanya kepada Allah dan sebaik-baik pelindung dari Allah. Iya, dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan kaifa an'am, bagaimana aku bisa santai, bisa rileks hidupku. Sedangkan sahibul qarni, pemegang al-qarn,
Itu pemegang sangkakala telah memegang wahana jabhatahu, dan wajahnya dan pendengarannya senantiasa menanti kapan akan diperintahkan untuk meniup, maka akan ditiup. Qala muslimun, para sahabat berkata, fa kaifa naqulu ya Rasulullah, bagaimana kami wahai Rasulullah, ucapan apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah ketika mendengar kabar ini? Maka Nabi mengatakan, qulu hasbunallah, katakanlah cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung. Tawakkalna ala Allahi rabbina, kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Ya, ini tentang dalil adanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Bahwasanya nanti ada malaikat yang dia ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan juga hadis yang lain kita bawakan Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Imam Al-Hakim. Juga ada hadis yang lain ya tentang malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Di dalam hadis At-Tirmizi tidak disebut siapa namanya, hanya dikatakan sahibu al-qarni, ya sahibul qarn, ya pemegang tanduk yang besar ini, maksudnya akan ditiup nanti. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan sahibu as-sur. Apa sahibu as-sur? Ya malaikat yang memegang sama, yang akan meniup nanti sangkakala. Di sini enggak disebutkan namanya siapa. Kemudian pada pertemuan lalu masih kita bacakan perkataan para ulama. Yang pertama dari Al-Imam Al-Qurtubi tentang adanya kesepakatan, ijma, konsensus kaum muslimin bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah siapa namanya? Israfil. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kitab tafsir beliau. Kemudian juga dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya, beliau juga mengisyaratkan bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah siapa namanya? Israfil. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan alladzi yanfukhu fihi Israfil, yang akan meniup nanti adalah Israfil. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil sama, beliau juga menyebutkan malaikat yang akan meniup tanduk ini adalah siapa namanya? Israfil. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir sama, beliau mengatakan yang meniup sangkakala ini adalah siapa namanya? Israfil. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatwa Nur Al-Darb sama, beliau ketika ditanya bahwasanya yang siapa yang akan meniup nanti, ya lalu jawab beliau siapa? Malaikat Israfil. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala dalam majmu fatwanya di fasal tentang iman kepada hari kiamat sama, beliau menyebutkan siapa? Israfil. Kemudian Syekh Abdul Razak Ibnu Abil Musin Al-Abbad hafizahumullah dalam kitab beliau Tuhfatus Saniyah Syarah Manzumah Ibnu Abi Daud Al-Haiyah sama, beliau mengatakan fa nu'minu bin nafkhi fis sur, kami beriman tentang adanya ditiup sangkakala. Wa huwa qarnun, yang ditiup itu adalah tanduk, bukan trompet. Kenapa? Bukan trompet. Kalau trompet biasa ditiup oleh orang-orang mana? Orang Yahudi atau Nasrani yang trompet. Ya, mereka berdua. Ini bukan, yang ditiup itu bukan trompet, tapi dia tanduk. Ya, besarnya kayak apa? Wallahu a'lam. Ini ditiup.
yanfukhu fihi wal muwakil bihi Israfil. Yang ditugaskan untuk meniup ini adalah, kata Syekh Abdul Razak, Israfil. Ya, ini perkataan para ulama tentang bahwasanya Israfil adalah tugasnya meniup sangkakala, dan itu dinukil adanya ijma, konsensus, kesepakatan dari para ulama kaum muslimin bahwasanya Israfil lah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Walaupun dalam hadis-hadis tadi yang kita bawakan tidak ada secara terperinci bahwasanya malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala. Hanya disebutkan sahibu al-qarn, sahibu as-sur. Tidak tegas disebutkan siapa? Israfil. Faham? Dan hadis-hadis yang kita bacakan sahih semuanya, tanpa dijelaskan penyebutan Israfil yang meniup sangkakala tersebut. Tapi ada kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya mereka sepakat yang meniup ini adalah siapa? Israfil. Anak-anak di luar. Dek. Yuk di luar. Nah itu dia. Dalam hadis-hadis nggak disebutkan. Tapi ada apa? Adanya ijma, konsensus para ulama, dan kita terima ijma ini. Ya, kita terima kesepakatan ini, kita terima. Kenapa kita terima? Karena nggak ada satupun ulama yang membantah ijma ini, nggak ada. Tidak ada yang mengkritisinya dan tidak ada yang membantah ijma ini. Semua mereka menerima. Lalu dari mana terjadi ijma ini? Israfil yang meniup sangkakala. Dari mana ini terjadi? Karena ada hadis-hadis yang lain yang juga menyebutkan Israfil yang meniup sangkakala. Tapi hadis-hadisnya adalah lemah, dhaif. Seperti Israfil misalnya sudah tanduknya sudah ada di mananya, di mulutnya itu ada itu hadisnya, tapi hadisnya lemah. Semua hadis-hadis yang berbicara masalah Israfil ditugaskan meniup sangkakala lemah semuanya. Tidak ada yang sahih, nggak ada yang valid. Yang valid tadi yang kita bacakan riwayat Tirmizi, kemudian riwayat siapa? Imam Hakim. Tapi nggak disebut nama Israfil. Paham nggak? Nggak disebut. Ada yang sahih, tapi nggak disebut siapa malaikatnya. Ada disebut jelas malaikatnya Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala, tapi derajatnya nggak sahih, lemah. Jadi nggak bisa dipakai. Lalu bagaimana ijma ini? Ijma ini kita terima. Karena nggak ada satupun ulama yang membantah ijma tersebut. Tidak ada juga yang mengingkarinya, nggak ada. Sudah masyhur di kalangan mereka. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita membahas malaikat secara apa? Secara terperinci. Makanya sering anak katakan dalam mempelajari manhaj salaf itu harus apa? Harus terperinci. Tidak bisa secara global. Antum semua sama. Mempelajari manhaj salaf itu secara terperinci. Nggak bisa sekarang itu mujmal global, saya nggak bisa. Harus terperinci. Mengikuti akidah dan manhaj salaf harus betul-betul terperinci. Nggak bisa global. Karena kalau global banyak juga yang sama. Kapan terbedakan? Nanti ketika membahas permasalahan yang terperinci. Masalah iman, masalah taat kepada siapa, misalnya pemerintah, masalah menegakkan jihad. Ini masalah-masalah yang terperinci harus. Pun sama ketika membahas tentang masalah malaikat. Makanya akidah itu diambilnya dari mana sumbernya? Dari mana akidah diambil? Dari majalah. Dari mana akidah kita diambil? Dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dari kesepakatan salaful ummah, ini yang kita ambil, akidah. Sama dalam membahas juga malaikat ini kita ambil. Jadi akidah itu bukan milik perorangan.
Bukan milik apa? Per orang atau diambil dari ustadz, bukan. Tapi dari mana kita ambil? Al-Quran, As-Sunnah, dan apa? Ijma' salaful ummah, kita ambil dari sini. Adapun para ulama, guru-guru kita, mereka hanya apa namanya? Hanya menyampaikan saja. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar, dia apa yang kalau benar? Diterima. Kalau salah ditolak. Nah, sama pembahasan masalah Israfil ini ada perinciannya juga. Ya, tadi sudah kita sebutkan telah terjadi ijma' di kalangan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Ijma' sepakat Israfilah yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Dan ini yang tersebar di mana? Di masyarakat pun, baik ahli ilmunya ataupun orang-orang yang awam, baik para pelajarnya maupun orang-orang yang tidak belajar tahu. Israfilah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan telah terjadi konsensus ijma' para ulama. Sepengetahuan ana belum ada yang membantah dan mengingkari, nggak ada mengingkari ijma' tersebut. Nah, kemudian datanglah para ulama yang belakangan, para peneliti. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang beliau menjelaskan bahwasanya Israfil itu tidak ada secara spesifik, secara terperinci dia yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Enggak ada hadisnya yang sahih. Walaupun telah terjadi apa? Ijma' para ulama, tapi Israfil hadisnya yang tegas, yang sahih, yang menyatakan dia yang meniup ini enggak ada. Paham? Kita bacakan keterangan beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika beliau mensyarah Sunan Abu Daud. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau mensyarah Sunan Abu Daud, ditujukan pertanyaan kepada beliau. As-su'al, ada pertanyaan. Hal thabata anna Israfila huwa alladhi yanfukhu fis sur? Ditanya beliau. Syekh Abdul Muhsin ini masih hidup, ya hafizahullahu taala. Beliau ada di kota Madinah. Ayah dari Syekh Abdul Razak yang suka datang ke Indonesia. Itu ayahnya ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala. Kalau Syekh Abdul Razak dia menentukan Israfil yang meniup sangkakala anaknya itu, ya kan? Anaknya ini bapaknya sekarang. Ditanya kepada beliau, apakah sabata telah ada dalilnya bahwasanya Israfil lah yang meniup asur sangkakala nih? Dijawab, la na'lamu nassan wadihan fi hadza. Lakin ba'dul ulama'i yadhkuru hadza mithla ma dzakara Ibnu Katsir fi tafsir suratil An'am. Fa innahu dzakara annahu jaa'a fi sahih. Lakin la na'lamu nassan fi anna Israfila huwa alladhi yanfukhu fis sur. Wa huwa minal mashhurina fil malaikati. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi fi hadithi tawassulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih bi rububiyyatihi li Jibril wa Mikail wa Israfil anna dzalika li anna haula'i muwakkaluna bi anwa'il hayah fa Jibril muwakkalun bil wahyi alladhi bihi hayatul qulub wa Mikail muwakkalun bil qatri alladhi bihi hayatul abdan wa Israfilu muwakkalun bin nafkhis suri alladhi bihi al hayatu ba'dal maut lakin la a'lamu nassan fi hadza. Paham? Beliau menjawab, la na'lam nasson, kami, kata beliau, tidak mengetahui nasson wahidan fi hadza, nas yang tegas dalam masalah ini. Kata Syekh Abdul Muhsin, kami tidak mengetahui nas yang tegas dalam masalah ini.
Yang dimaksud masalah ini itu apa? Hah? Pertanyaan tadi, apakah ada dalilnya? Israfil yang meniup sangkakala. Kami, kata beliau, Syekh, kami nggak tahu dalil yang tegas dalam masalah ini tadi. Lakin ba'dul ulama yadhkuru hadza mithla ma dzakara Ibnu Katsir, akan tetapi kata beliau, sebagian ulama menyebutkan masalah ini. Apa masalah ini, Hafid? Nah, penamaan Israfil sebagai peniup sangkakala. Ya, sebagian ulama, kata Syekh Abdul Musin, menyebutkan masalah ini, Israfil sebagai peniup sangkakala. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Al-An'am. Seperti siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am. Sudah kita bawakan perkataan Ibnu Katsir di atas minggu yang lalu. Itu dia. Fa innahu dzakara annahu jaa fi shahih. Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini perkataan Syekh. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Israfil yang meniup sangkakala itu ada dalilnya di dalam kitab As-Shahih. Katanya ada dalam kitab apa? As-Shahih. Kalau disebutkan As-Shahih bisa jadi bukan Bukhari atau Muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, disebutkan Israfil yang meniup sangkakala ada dalam kitab As-Shahih. As-Shahih itu bisa jadi Bukhari, bisa jadi Muslim secara umumnya. Tapi ada Sahih-Sahih yang lain. Allah alam, Ibnu Katsir ini sudah mati. Mungkin barangkali kaum muslimin yang bisa bertemu mayat kita bisa tanya. Kan suka ada tuh orang, Nabi Muhammad ada di samping saya, datang saya. Bisa kita tanya tuh. Titip pesan sama orang yang ngomong begitu. Kalau Nabi datang sama kamu satu saat, saya titip pesan deh, Israfil itu tugasnya apa? Atau perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib mana yang benar? Tanya, titip pesan. Suka dengar nggak? Ada orang, Nabi Muhammad datang di samping saya ini. Datang dari pintu, kita sambut berdiri gitu. Titip pesan sama orang ngomong kayak gitu. Kalau Nabi datang lagi, kami nitip pesan dari pengajian kami, titip pesan. Tanya antara Muawiyah dengan Ali pernah berselisih siapa yang benar? Atau ini masalah ini? Tanya. Israfil itu tanya tugasnya apa? Atau persisian para ulama yang lain, wanita yang haid masuk boleh nggak masuk masjid atau nggak boleh masuk masjid? Tanya itu. Sama yang suka ngaku-ngaku ketemu dengan Nabi SAW. Mungkin beliau SAW kalau bisa datang nggak dihadir acara maulid lah, mendingan ngelarin masalah itu. Masalah-masalah yang tadi pernah terjadi di umat ini. Telah datang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Shahih. Lakin la na'lamu nason fi anna Israfil huwa alladhi yanfukhu fis sur. Lalu kata Syekh Abdul Musin, akan tetapi kami nggak tahu nas dalil bahwasanya Israfil lah yang ditugaskan meniup sangkakala. Nggak tahu. Wa huwa minal masyhurina fil malaikah, dan Israfil kata Syekh Abdul Musin termasuk malaikat yang sangat dikenal. Dan Israfil termasuk malaikat yang sangat dikenal, terkenal. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi fi hadits tawassulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih bi rububiyyatihi li Jibril wa Mikail wa Israfil, dan telah datang hadis yaitu tawasulnya Nabi SAW kepada Jibril, Mikail dan Israfil. Ini hadis riwayat Muslim yang kita sebutkan minggu yang lalu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini biasa dibaca Nabi ketika beliau sholat malam, doa iftitah beliau. Nabi
supaya bertawasul dengan rububiyahnya Jibril, Mikail, Israfil. Rububiyah itu bukan dengan zat malaikatnya, dengan keagungan mereka ini. Li Jibril wa Mikail ya. Anna dzalika li anna haula'i muwaqqalun bi anwa'il haya. Para ulama pun telah menyebutkan 3 malaikat ini membawa kehidupan. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin, para ulama menyebutkan juga 3 malaikat ini yang mereka semua membawa kehidupan. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Dia kehidupan untuk hati. Kemudian Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan, untuk tumbuhan, membawa rizki. Itu kehidupan untuk manusia, untuk badan, untuk jasad. Kemudian Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu kehidupan setelah kematian. Kemudian beliau melanjutkan, lakin la a'lamu nason fi hadza, akan tetapi kata Syekh sekali lagi, kami enggak tahu nas yang tegas yang terperinci masalah ini. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin, kami enggak tahu nas yang apa? Yang tegas, yang menyatakan Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kemudian dalam kitab yang sama beliau ditanya lagi. Ditanya Syekh Abdul Muhsin dalam Syarah Sunan Abu Daud, dinukilkan di Syarah Sunan Abu Daud ketika beliau mensyarah Sunan Abu Daud. Soal pertanyaan, zakartum annahu lam yarid nassun fi anna Israfila huwa alladhi yanfukhu fis sur wa qad bahastu fi ma baina yaday minal masadir fa waqaftu ala ma yali. Awalan, fi hadis sur at-tawil tasmiyatu alladhi yanfukhu fis sur bi annahu Israfil. Pertanyaan pertama, ditanya Syekh Abdul Muhsin, tanya, engkau telah menyebutkan bahwasanya tidak ada nas, dalil. Ya, engkau wahai Syekh telah menyebutkan tidak ada apa? Dalil tentang Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini kata siapa ini? Kata penanya. Kata penanya, dia nanya, engkau menyebutkan tidak ada nas yang tegas, dalilnya di sini Israfil yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Wa qad bahastu fima baina yadayhi minal masadir, dan aku telah membahas, telah meneliti, telah mencari. Nah, ini kebiasaan siapa ini? Penuntut ilmu. Ada sedikit masalah dia cari, nggak bisa tidur. Ini kebiasaan penuntut ilmu ini. Terkadang mengganggu hatinya, bikin galau. Permasalahan-permasalahan ilmiah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, perjalanan dalam menuntut ilmu adalah safar yang paling melelahkan. Safar ilmiah itu ketika seorang penuntut ilmu belajar, itu safar yang paling apa? Melelahkan sekali. Dia masuk ke kitab-kitab para ulama, dia membahas, dan aku telah membahas sesuai dengan kemampuanku minal masadir, dari buku-buku, dari sumber-sumber. Dan aku telah membahas sesuai dengan apa? Kemampuanku dari sumber-sumber, daftar pustaka, buku-buku. Dari mana? Dari buku-buku, kitab-kitab. Dan aku sampai pada kesimpulan yang pertama, kata kesimpulan penanya nih. Bacain bahasa Arabnya atau langsung terjemahnya aja? Terjemahnya aja Ustaz, kecuali di pondok kali ya. Tapi lumayan bisa mengakrabkan bahasa Arab. Ya, kita terjemahnya saja. Berhubung waktu subuh masih jauh, kita lanjut ya. Yang pertama kesimpulan dari si penanya, dia sudah membahas. Fi hadis surat tawil, dalam hadis tentang ditiup sangkakala, hadis yang panjang.
Ada dalam hadis yang panjang itu disebutkan bahwasanya Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala. Jadi ada hadis yang panjang tentang ini, yang disebutkan nanti malaikat maut yang terakhir kali mati mencabut nyawanya. Ada hadis ini panjang. Dan hadis ini sudah diperiksa diantara oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, hadis ini nggak bisa dijadikan hujah. Oleh Al-Imam Al-Baihaqi juga sama. Tidak bisa dijadikan hujah ini hadis. Nah, di hadis itu yang dhaif itu tadi disebutkan Israfil yang tugaskan untuk meniup sangkakala. Kesimpulan yang kedua dari penelitian penuntut ilmu tadi, setelah dia membahas, bukan dia bangun tidur, dia mimpi, enggak. Setelah dia membahas, yang kedua kesimpulannya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, penamaan Israfil disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat. Ada Al-Mu'jamul Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Israfil lah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Wa qala Haythami, dan berkata Al-Imam Al-Haythami isnaduhu hasan, sanad-sanadnya adalah hasan. Alhamdulillahnya Syekh Abdul Musin termasuk orang yang pakar dalam meneliti apa? Hadis. Nanti jawabannya memuaskan. Ya, masalah hadis ditanya kepada ahlinya, karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau engkau tidak tahu. Masalah hadis ditanya kepada siapa? Ahli hadis. Masalah fikih tanyakan kepada fikih. Masalah akidah ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang akidah. Karena enggak semua ulama itu bisa menguasai seluruh cabang ilmu, enggak. Ada lebih dan kurangnya. Enggak semuanya. Misal kuat di sini bisa lemah di sini. Begitupun guru-guru kita sama, ustaz-ustaz antum sama. Enggak semua bidang dia bisa ahli di situ. Paham? Ya kan? Semua ditanya. Kesimpulan yang berapa sekarang? Yang ketiga. Fi Kitabil Al-Uzma li Abu Syekh Ibnu Hayyan ruwiyat atharun an ba'dis salaf bi annahu Israfil. Dalam kitab Al-Uzma karangan Abu Syekh bin Hayyan Abu Syekh, kitab beliau Al-Uzma, diriwayatkan sebuah asar dari para salaf bahwasanya Israfil lah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Syekh dalam kitabnya Al-Uzma. Iya. Belum terjemahkan. Yang keempat, kesimpulan penanya tadi. Ini 4 pertanyaan ini ditanyakan kepada siapa? Syekh Abdul Musin nantinya. Yang keempat, berkata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tadhaharatir riwayatu 'anna ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bi annahu Israfil. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, telah datang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, telah datang riwayat-riwayat dari siapa? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil. Ini 4 kesimpulan penanya setelah dia membahas, setelah dia mencari dalam kitab-kitab. Kesimpulan yang pertama disebutkan dalam hadis As-Sur, hadis yang sangat panjang, bahwasanya dalam hadis tersebut Israfil lah yang meniup sangkakala. Kesimpulan yang kedua apa? Dalam Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat disebutkan juga Israfil. Kemudian yang ketiga dalam kitab Al-Uzmah oleh Abu Syekh Israfil juga. Yang keempat oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, sama Israfil juga yang meniup sangkakala. Al-jawab, dijawab. Qala Ibnu Katsir, kata Syekh Abdul Musin, dijawab sama beliau nih.
Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat ke-73. Nanti jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang punya tafsir Ibnu Katsir, buka. Ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-An'am ayat keberapa? 73. Berkata Ibnu Katsir, kata Syekh Abdul Muhsin, innahu la ya'lam wujuduhu fis sahih. Wa amma hadis as-sur, bahwasanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, saya enggak tahu tentang keberadaannya di kitab sahih yang mana. Kalau ya di kitab sahih yang mananya enggak tahu ini. Beliau enggak tahu di mana adanya ini, sahih yang apa enggak tahu. Wa amma hadis as-sur, adapun hadis sur, hadis tentang sangkakala yang sangat panjang, mungkin ada di buku paket-paket sekolah. Ya nanti malaikat satu persatu nyawanya dicabutin. Jibril sampai terakhir siapa? Malaikat maut, dicabut nyawanya, cabut sendiri gitu. Ini hadis yang panjang. Adapun hadis as-sur yang panjang, fa ma'lumun anna fihi kalam, anna fihi kalaman. Telah diketahui hadis sur yang panjang ini ada pembicaraannya tentang kesahihan dan kedhaifan hadis tersebut. Ada pengkritisan hadis ini nih. Nggak aman dari kritikan para ulama. Hadis sur itu yang panjang. Cari aja deh di nenek Google. Ya tentang Israfil mungkin ada. Yang awam-awam gitu cari. Ini hadis yang panjang. Yang terjadi hari kiamat. Panjang. Ya ini hadis tadi yang panjang ini ada pembicaraan, nggak lepas dari kritikan. Hadis yang panjang tadi. Wa amma di antara yang mengkritiknya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini Al-Imam Al-Baihaqi. Ini nggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Wa amma hadza alladzi dzakarahu 'inda Tabrani fil Awsat fa nahtaju ila ma'rifati makanihi minhu, kata Syekh Abdul Muhsin. Adapun kesimpulan engkau yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mujamul Awsat. Fa nahtaju, kami membutuhkan pengetahuan maka nahu minhu, tentang kesahihan hadis tersebut. Masih diragukan juga. Ini yang berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hatta yu'rafu hal huwa tsabitun aw ghairu tsabitin, sampai diketahui riwayat dari Al-Imam At-Tabrani sahih atau enggaknya nanti. Dicari dulu sah apa enggaknya ini, valid atau tidaknya, bisa dijadikan argumentasi atau tidaknya, nanti diketahui sah apa enggaknya dulu. Fa ana la a'lam syai'an, nih kata sebatas ilmu Syekh Abdul Muhsin, dan aku enggak tahu sedikit pun juga. Fa ma yata'allaq bi anna Israfila yanfukhu fis-sur, yang berkaitan dengan malaikat Israfil meniup sangkakala. La a'lamu syai'an, aku enggak tahu sedikit pun juga. Ma yata'allaq bi anna Israfil alladzi yanfukhu fis-sur, kata Syekh Abdul Muhsin, saya enggak tahu sama sekali nas ya gitu ya, yang menyatakan Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini sebatas ilmu beliau hafizahullah ta'ala, dan beliau bisa benar bisa salah. Manusia biasa, kadang mengkritik, kadang dikritik. Ini biasa kehidupan para penuntut ilmu. Ini harus lapang dada, santai. Jadi penuntut ilmu itu hatinya nggak boleh sempit. Ya nggak boleh cepet-cepet singgungan. Kalau dikritik sedikit, harus apa? Lapang dada. Suatu saat dia mengkritik, suatu saat dia dikritik. Tinggal dilihat kritikannya. Nah, beliau enggak tahu, kata beliau. Wa huwa ma'ruf masyhur 'indan nas wa masyhur fi kitabi ahli ilmi annahu Israfil. Dan Israfil ini kasusnya terkenal di kalangan manusia, bahwa dia ditugaskan untuk meniup sangkakala, dan juga terkenal di kitab-kitab para ulama. Itu masalahnya. Ya Israfil, kasus dia ini Israfil sebagai malaikat peniup sangkakala sudah masyhur, terkenal dari TPA sampai anak kuliah mungkin tahu insyaallah.
Israfil yang tugaskan untuk meniup sangkakala, dan juga terkenal di kitab-kitab para ulama. Untuk yang suka baca buku-buku akidah tahu, beriman kepada malaikat, nanti sebutkan nama-nama malaikat. Datang Israfil, tugaskan untuk meniup sangkakala, rata-rata semuanya. Bahkan ada terjadi apa? Ijma, konsensus. Jangan main-main. Terkenal ini, bukan masalah yang ringan. Dan ini berbicara masalah apa? Akidah. Dan akidah ini diambil dari mana? Al-Quran, As-Sunnah, dan juga dari ijma salaful ummah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisal i'tiqadu li. Akidah itu bukan diambil dari saya. Dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan akidah itu bukan diambil dari saya. Wala liman huwa akbar minni. Dan akidah juga kata beliau bukan diambil dari orang-orang yang sebelum saya, yang lebih tua keilmuannya dari saya, bukan. Balil i'tiqad yu'khadhu anillahi wa rasulihi wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Akidah itu kata Syekhul Islam diambil dari kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga yang telah terjadi kesepakatan salaful ummah. Dari situ akidah, bukan dari saya kata Syekhul Islam. Dan juga bukan orang-orang yang lebih pintar, lebih tinggi dari saya, bukan. Diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan ijma salaful ummah. Ini kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Wa aidon kama qultu fit ta'lil. Dan demikian juga nanggung, sebagaimana aku katakan ketika Nabi SAW bertawasul dengan rububiyahnya Allah, Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Hadis yang tadi ya, doa Nabi di istiftah. Yadhkuru ba'du ahli al-ilmi annahum muwaqqalun bi anwa'il ayat ats-tsalaats. Disebutkan oleh para ulama, 3 malaikat ini kata beliau ditugaskan untuk membawa kehidupan. Wa anna Israfila muwaqqalun bin nakhfi fis sur, dan bahwasanya Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Walakin, akan tetapi, perkaranya di sini adalah hadis sah atau tidaknya kata beliau. Masalah kita di sini hadis ada nggak yang berbicara yang valid bahwasanya Israfil sebagai peniup sangkakala, walaupun ada ijma. Barangkali sampai di sini, nanti kita lanjut lagi habis Isya. Kita selesaiin Israfil malam ini ya, insya Allah. Untuk sabar sedikit, habis Isya kita lanjut. Ini sudah masuk waktu. Baik, kita lanjut lagi.